Satu, mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, mudah-mudahan kita masih semangat untuk mendengarkan paparan materi dari untuk sesi selanjutnya, yaitu sesi sekarang udah masuk sesi ke-7 yang akan disampaikan oleh Pak Mindo. Pak Mindo. Iya, Pak. Mindo. Ya, dengan judul Walet, Pak ya. Iya, Pak. Baiklah, untuk tidak memperpanjangkan waktu, sesi selanjutnya saya akan serahkan ke Bu Rika. Pada Bu Rika kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Selamat sore guru hebat di Sumatera dan satu langit katanya. Nah, sore ini kita akan mendengarkan paparan oleh Bapak Resana Mindo tentang budidaya walet. Mari kita simak sama-sama dan kita ambil ilmunya. Silakan Pak Mindo. Ya, terima kasih Bu. Selamat sore Bapak Ibu guru hebat di Indonesia. Kembali lagi kita ketemu di virtual koordinator training Indonesia 62/3. Sore ini di sesi 7 saya akan menyampaikan materi saya judul Leaf Farming atau budidaya walet. Nah, subjudulnya saya kasih judul itu setingkat lebih dekat dengan Colosia fusifaga, ya, jadi nama latinnya dari walet atau julukan saya silur emas. Kenapa saya ambil materi ini? Karena di Natuna sedang booming sekali tentang membangun rumah walet, ya. Nah, kenapa sih orang banyak bangun rumah walet? Ya, karena manfaatnya Bapak Ibu ya. Di beberapa negara Asia, sarang burung walet dianggap sebagai salah satu makanan yang bergengsi, terutama di Cina itu Bapak Ibu dari dulu. Di Kekaisaran Cina itu menganggap makanan walet ini sebagai makanan yang berkelas, yang bergengsi, ya karena berbagai manfaatnya. Nah, menurut penelitian ini diambil dari sumbernya Alodokter, www.alodokter.com. Itu bisa mencegah obesitas, diabetes, dan osteoartritis. Ini sudah ada jurnalnya ya Bapak Ibu. Nah, dia karena kandungannya ini, sarang walet ini 60% lebih itu mengandung protein, kemudian sisanya karbohidrat dan vitamin-vitamin lainnya. Obesitas, diabetes, dan osteoartritis ini penyakit-penyakit modern yang banyak diderita manusia zaman sekarang. Nah, itu bisa dicegah dengan mengkonsumsi sarang walet. Nah, ini tadi yang berkaitan dengan manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manfaat sarang burung walet dapat mencegah terjadinya obesitas yang berkaitan dengan peradangan dan stres oksidatif pada tikus. Ya, jadi percobaannya pada tikus. Hal ini membuka peluang untuk menjadikan sarang burung walet sebagai suplemen pencegah obesitas pada manusia. Kemudian yang kedua, diabetes. Dalam penelitian lainnya masih menggunakan tikus, percobaan menggunakan sarang burung walet ini didapatkan data bahwa manfaatnya dapat memperbaiki kadar insulin pada hewan percobaan atau tikus tadi. Ya, jadi memperbaiki kadar insulin sehingga diabetesnya dapat dicegah. Yang terakhir, osteoartritis ini radang Bapak Ibu. Mungkin kalau orang tua sekarang, orang tua saya sendiri itu mengalami osteoartritis ini, ya, jadi di sendi terutama bagian lututnya itu merasakan nyeri yang luar biasa. Jadi harus makan obat setiap hari kalau mau bisa jalan.
Nah, ini bisa dicegah dengan konsumsi sarang walet menurut penelitian. Nah, ini ada referensinya dari situs yang saya download tadi. Nah, dengan berbagai manfaat yang ada, sup sarang walet ini menjadikan dia menjadi 10 makanan termahal di dunia menurut situs CNN Indonesia. Itu menempati urutan pertama. Jadi semangkuk kecil sup sarang burung bisa dibanderol dengan harga 438.000 hingga 1,4 juta. Ya. Jadi karena manfaatnya yang tinggi tadi menjadikan sarang walet ini menjadi 10 makanan termahal. Oh iya. Oke. Nah, kemudian dengan harganya yang sangat mahal ini, apakah itu menjadi keuntungan atau kerugian bagi kita? Ya, itu tergantung kita, Bu. Kalau kita mau menganggap rugi, ya bisa rugi. Tapi saya mengajak Bapak Ibu supaya selalu optimis bahwa ini bisa menjadi sebuah peluang usaha karena harganya yang tinggi tadi, karena dia sangat mahal. Nah, peluang usaha bagaimana? Peluang usaha untuk membudidayakan walet tadi. Makanya judul saya tadi budidaya walet atau swiftlet farming. Karena bernilai potensi ekonomi tinggi, banyak masyarakat di Indonesia yang membangun gedung untuk membudidayakan jenis burung berliur mahal ini. Maka jika kita berkeliling di seluruh daerah di Indonesia, akan kita jumpai banyak gedung-gedung yang membudidayakan burung walet. Fenomena ini juga terlihat di Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina. Sampai ini Indonesia masih menjadi pemasok terbesar kebutuhan sarang walet ke Cina, sekitar 80%, disusul Malaysia dan Thailand. Semuanya diekspor ke Cina dan Hong Kong. Ya, jadi burung walet ini menurut pengetahuan saya itu hanya ada di daerah tropis, khususnya di Asia Tenggara, Bapak Ibu. Di benua lain itu tidak ada burung walet. Makanya di Asia Tenggara ini sangat subur sekali untuk membudidayakan walet ini. Nah, untuk membudidayakan walet, hal yang pertama kita butuhkan itu jelas adalah rumah burung walet atau gedung-gedung walet, ya. Karena biasanya di habitat alami burung walet ini akan tinggal di dalam gua-gua alam. Karena kita ingin membudidayakan, kita harus buat rumahnya atau gedungnya. Nah, dalam membangun rumahnya ini atau gedung walet ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu lokasi, Bapak Ibu. Ya, yang kemudian tata ruang, kemudian ada audio, kemudian ada suhu dan kelembaban. Ya, ini semua harus diperhatikan agar burung walet mau tinggal dan betah di dalam rumah yang kita buat. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama itu lokasi. Ya, lokasi ini sangat penting atau sangat menentukan. Kenapa? Kita harus memilih lokasi yang memang padat populasinya, Bapak Ibu. Jadi kalau kita hanya melihat 1 atau 2 ekor burung walet saja, kemudian kita berani mengeluarkan modal sampai ratusan juta untuk membuat gedung walet, itu akan sangat lambat perkembangannya, ya. Kecuali di daerah kita bisa kita lihat ribuan burung walet atau minimal ratusan, itu silahkan dibuat rumah burung waletnya atau gedung waletnya, karena itu prospek yang sangat menjanjikan. Ya, jadi itu lokasi sangat menentukan sekali. Kemudian yang berikutnya, tata ruang, Bapak Ibu. Jadi ini ada gambar yang paling sederhana yang saya punya, yang saya download dari dianwalet.blogspot.com. Ya. Nah, tata ruang ini sangat penting, Bapak Ibu.
pentingnya untuk apa? Untuk memberikan kenyamanan pada burung walet, kemudahan akses dia memasuki ruang inap, dan juga untuk mengatur cahaya, karena burung walet ini tidak terlalu suka dengan cahaya. Ya. Jadi yang perlu kita perhatikan dalam membangun gedung walet ini dari segi tata ruang, yang pertama itu ukuran dan bahan bangunan. Ukuran dan bahan bangunan ini harus kita sesuaikan, Bapak Ibu. Ukurannya berkaitan dengan voidnya ini, Bapak Ibu, lubang terjun. Jadi walet ini, dia karakteristiknya ini terbangnya memutar dan suka bermain-main. Jadi kalau kita buat gedung walet atau rumah burung walet, itu harus disertai dengan void ini namanya. Ini tempat untuk bermain burung walet ketika di dalam gedung. Ya, jadi dia akan berputar-putar di sini, kemudian dia bisa memasuki ruang inap yang sudah kita siapkan. Nah, kemudian yang kedua itu ada ukuran dan posisi LMB. LMB ini lubang masuk burung, Bapak Ibu. Ini LMB. Ya. Nah, ukuran LMB ini juga tergantung dari ukuran besar gedungnya. Jadi kalau gedungnya semakin besar, otomatis LMB-nya semakin besar. Kenapa? Untuk mengakomodasi jumlah burung yang akan masuk dan keluar. Kemudian posisi LMB ini nggak bisa sembarangan, Bapak Ibu, nggak bisa sembarangan kita buat di kiri, kanan, depan atau belakang. Posisi LMB yang terbaik itu adalah menghadap arah burung pulang. Ya, jadi kalau misalnya kita cek di tempat kita cek sound atau kita melihat kelakuan burung itu, biasanya dia pulang sore hari, kita lihat dia datang dari arah mana. Nah, dia datang dari arah mana, kita sambut dengan LMB ini. Itu posisi yang paling pas. Kemudian ukuran dan posisi lal atau lubang antar lantai. Nah, jadi lal ini nih Bapak Ibu. Ya, ini lal namanya, lubang antar lantai. Jadi begitu burung masuk LMB, ini lal ini juga harus berada di posisi yang tepat. Kenapa? Karena lal ini juga fungsinya salah satunya untuk mengurangi cahaya yang masuk. Ya, mengurangi cahaya yang masuk. Jadi dibuat sekecil mungkin atau sejauh mungkin dengan LMB, tetapi tidak boleh menyulitkan burung untuk masuk ke ruang inap. Ya, jadi itu harus kita perhitungkan. Kemudian ada sekat. Sekat ini Bapak Ibu. Ya, jadi ini namanya sekat. Ya, jadi yang menutup, yang menghalangi lubang antara lantai tadi ini namanya sekat. Nah, sekat ini juga harus kita perhatikan, fungsinya untuk mengurangi cahaya, tetapi pembuatannya tidak boleh terlalu besar atau terlalu kecil. Nah, kemudian ini ada void yang sudah saya sebut dari tadi. Void ini disebut juga sebagai lubang terjun. Ya, jadi burung masuk dari LMB, dia akan bermain-main dulu di void ini. Ya, akan bermain-main dulu di void ini, makanya void ini sangat penting. Ya, begitu juga ukurannya sangat penting. Nggak bisa kita bikin void 1 kali 1 meter, nggak bisa. Burung tidak akan bisa bermain di dalam void itu. Jadi void ini kalau dari literatur yang saya baca minimal 2 kali 2 meter atau lebih baiknya 3 kali 3 itu minimal. Nah, yang terakhir itu papan sirip. Ini Bapak Ibu papan sirip yang di atapnya ini. Nah, ini papan sirip ini adalah media untuk burung walet bertengger dan membuat sarang. Jadi papan siripnya ini Bapak Ibu, menentukan papan sirip ini boleh kayu apa saja, tetapi pilihlah kayu yang tidak bergetah dan tidak berbau. Ya, karena kita khawatirkan burung walet tidak suka kalau dia bergetah atau berbau. Kemudian sebelum dijadikan papan sirip, itu lebih baik dibuat alur sebagai tempat
kuku burung walet tersebut mencengkeram, ya, atau bertengger. Jadi ada tempat dia nyangkutnya. Jadi nggak bisa begitu papan jadi kita tempel di situ, di mana kukunya akan nyangkut atau bertengger. Jadi harus diperhatikan juga. Kemudian selain tata ruang, yang perlu kita perhatikan adalah audio. Audio ini gunanya untuk menarik perhatian Bapak Ibu, menarik perhatian dari si pemilik air liur mas atau walet tadi. Jadi peralatan audio ini minimal terdiri dari 3 alat ini. Yang pertama itu ampli pemutar musik. Yang kedua itu tweeter atau speaker, tapi dalam bentuk yang kecil untuk mengeluarkan suara, dan kemudian suaranya sendiri. Nah, suara di gedung walet ini Bapak Ibu itu terbagi menjadi 2. Ada namanya suara panggil, ada namanya suara inap. Nah, suara panggil itu biasa kita tempel atau kita pasang di lubang LMB, lubang masuk burung. Ya. Biasanya suara panggil ini adalah suara burung walet yang sedang birahi. Ya, jadi itu sangat menarik perhatian si burung. Nah, dipasang di LMB. Jadi burung yang lewat itu akan tertarik dan mencoba masuk. Nah, itu suara panggil. Kemudian ada suara yang kedua, yaitu suara inap. Suara inap ini dominan suara anakan atau suara induk yang sedang mengeram. Nah, itu dipasang di sirip-sirip ini, Bapak Ibu. Ya. Jadi ketika burung mencoba masuk dan mendengar suara inap itu, diharapkan burung tersebut betah di dalam karena adanya suara inap tadi. Ya, jadi suara panggil dan suara inap. Nah, dari literatur yang saya baca, itu suara panggil dan suara inap ini paling terkenal atau paling baik yang saya tahu itu adalah keluaran ban. Bina Agro Nusantara itu sepaket suaranya bisa sampai 2-4 juta suaranya aja dalam bentuk flash disk ya Bapak Ibu. Suara panggil dan suara inap. Ya, jadi audio sangat penting untuk menarik perhatian. Jadi ya, dari amplinya, twitternya dan suaranya memang harus kita sediakan. Kemudian suhu dan kelembaban. Suhu dan kelembaban ini juga akan membantu memudahkan walet dalam membuat sarang. Suhu yang baik bagi burung walet ini berkisar antara 27 sampai 29 derajat Celcius. Enggak boleh terlalu panas, enggak suka juga yang terlalu dingin, ya. Begitu juga dengan kelembaban. Kelembabannya yang baik itu adalah 80 sampai 90%. Terutama kelembaban ini sangat berpengaruh bagi burung walet karena dia membuat sarang dengan air liurnya. Jadi kalau misalnya di dalam gedung kurang lembab atau sangat kering, itu produksi air liurnya akan sedikit, ya. Dia akan kesulitan membuat sarang, sehingga kalaupun bisa membuat sarang, itu sarangnya akan sangat jelek, kecil dan pecah-pecah. Ya, jadi kalau kelembabannya baik, itu maka sarang yang akan dihasilkan pun juga baik, ya. Sehingga dapat meningkatkan harga dari sarang walet tersebut. Begitu saya rasa Bapak Ibu, jika sudah menghasilkan sarang walet, ini akan menambah pundi-pundi rupiah bagi dompet kita, ya. Jadi bisa dijadikan satu alternatif untuk penghasilan sampingan Bapak Ibu. Saya rasa cukup sekian. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya. Saya kembalikan kepada moderator. Selamat sore. Terima kasih. Dari saya coba mengulang sedikit dari yang
diberikan informasi oleh Pak Mindo bahwa budidaya walet ini ada 3 poin penting manfaatnya. Manfaatnya banyak sekali untuk mencegah penyakit obesitas, diabetes, dan radang sendi. Kemudian ternyata sarang walet ini termasuk 10 makanan termahal di dunia, dan bagaimana cara membudidayakannya. Mungkin Bapak Ibu masih ada, Bapak Guru, Ibu guru hebat masih ada yang mau ditanyakan atau masih ada yang belum dipahami, bisa kita tanyakan kepada Pak Mindo. Dipersilakan kepada Bapak Ibu guru hebat. Kepada Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan, mungkin ada yang berminat untuk membudidayakan walet. Ibu Rika tinggal di mana, Ibu? Saya tinggalnya di Janet, Pak, dekat dengan Pak Toha, Pak Said. Di mana? Satu harapan dengan Pak Said di. Di mana di sana pernah lihat burung walet, kamu? Burung walet? Gimana ya? Oh, di ini saya pernah lihat di arah mau ke sekolah saya, arah mau ke Tembeling itu, Pak, di daerah Batu 16. Ada gedungnya, memang mereka mungkin membudidayakannya. Kayak gitu ya, kotak-kotak gitu. Iya, betul. Tidak ada jendela, tidak ada pintu. Atau nih Bapak Ibu nih, apa mungkin mahal ya Pak ya untuk membudidayakannya, itu modal awalnya mahal, sangat mahal ya. Sebenarnya nggak terlalu mahal Bapak Ibu kalau misalnya kita memilih membangun yang sederhana seperti yang saya tunjukkan tadi. Ini ukuran sekitar 7x4. Kalau 3 lantai ini, kalau dengan beton saya perkirakan sekitar 100 juta lah Pak. Kalau misalnya ini dengan bahan beton ya kataku. Kalau misalnya dengan bahan kayu bisa lebih murah, 25% sampai 30%. Tapi nggak tahu kalau kayu di Batam bagaimana. Pada Bapak Ibu ada yang ini mungkin atau mau merger atau join sama Pak ini Pak Mindo untuk budidaya walet. Kalau ada yang mau tanam modal boleh juga. Pak Mindo sekalian promosi Pak Mindo ya. Karena hasil yang dari Nadina juga lemparnya Batam. Iya Pak, rata-rata yang dari pulau seperti di Karimun, terus juga Pulau Buru, rata-rata mereka memang karena pangsa di Batam mungkin lebih banyak kan Pak. Toke-toke besarnya di sana Pak. Iya. Itu tidak ada yang mungkin punya untuk mau diekspor gitu Pak, nggak ada Pak ya, mungkin untuk mau diekspor, bukan hanya ke Batam Mas ya, kan yang dekatnya situ mungkin ke Cina atau ke Filipina atau kemana gitu. Itu pula masalahnya Bu, kami nggak punya linknya kan kalau mau ekspor secara langsung gitu. Dan kemudian terlalu sedikit kalau kita mau ekspor penghasilan itu sendiri gitu. Oh iya Pak Mindo. Pak Mindo di mana? Saya di Kabupaten Natuna. Oh, di Natuna ya. Pak Mindo bisa hasilnya itu jual ke Pak Mindo, toke besar sana. Saya ada kenal toke besar sana. Namanya Nato, Pak. Oh iya. Tahu. Jual aja ke dia, Pak. Orang Natuna pasti kenal lah. Nanti jadi ijul pula. Ini ada pertanyaan kayaknya di chat nih Mbak. Dari berapa harga pasar burung walet sekarang Pak? Sarangnya Bu ya.
Ini cuma nanya berapa harga pasar burung walet sekarang. Harga pasarnya mungkin produknya mungkin. Iya. Jadi sarangnya kalau burungnya nggak dijual beli kan biasanya sarangnya. Itu kurang Burungnya lebih. bebas, Pak. Iya. Kalau sekarang itu berkisar 11 sampai 12 juta sekilo per kilo. Sangat fantastis ya Pak ya. Iya. Jadi saya punya kenalan Pak Bu. Itu dia guru juga dan dia sudah punya 2 gedung ukuran 5 kali 16 meter, 3 lantai. Itu dia bisa menghasilkan bersih sebulan itu 3 sampai 4 kilo dengan 2 gedung yang dia punya itu. Dan dia sekarang sedang bangun gedung ketiganya. Itu ada biaya kan setelah dibangun gedung itu Pak. Ini mungkin Bapak Ibu yang lain mungkin ada mempersiapkan pertanyaan, saya mau nanya juga. Setelah gedungnya selesai, kita semua dengan audio, semua perlengkapan. Selama kan burung itu ada biaya operasional yang lain nggak Pak? Selain yang itu? Biasanya kan kalau kita melihat burung lain gimana makannya gitu apa enggak ada Pak ya? Iya, enggak Bu. Jadi biaya burung walet ini, gedung walet ini hanya listrik. Ya, hanya listrik karena dia bebas Pak Bu. Jadi dia cari makan itu nggak perlu kita kasih, dia bisa cari sendiri. Dia setiap pagi akan keluar, kemudian sore kembali pulang untuk istirahat. Kecuali musim kawin ya, jadi dia pulang agak siang biasanya, bikin sarang, mengeram dan sebagainya. Gitu ya Pak ya. Ini ada lagi ya. Ada pajak Pak, ada pajak Pak, ada pajak Pak oleh Pemda kepada petani burung walet. Nah ini yang lagi salah satu hal yang lagi booming di Natuna ya. Jadi ada pajak, tapi saya bingung yang dipajak ini sebenarnya usahanya atau pajak bangunannya, karena memang belum pernah ditarik Pak ya. Tapi aturannya ada, tapi pelaksanaannya memang belum pernah ditarik. Cuman kalau mau dipajak, saya juga bingung yang punya keramba kok nggak pernah dipajak. Gitu. Misalnya dia punya kandang sapi kok nggak dipajak. Kenapa gedung walet harus dipajak? Gitu. Karena hasilnya fantastis Pak. Hasilnya. Ya, mungkin juga. Ya, kita lihat lagi apa ada ini. Oh ya ini juga Pak mau nanya. Kan tadi sarang walet itu mengandung banyak jenis bahan untuk yang bisa berobat. Iya. Penting nggak apa dari jenis makanan itu menghasilkan zat yang bagus untuk obat tadi. Misalnya kalau dia makan madu yang dihasilkannya akan lebih bagus. Kalau dia makan buah-buahan hasilnya mana yang lebih bagus itu? Pernah diteliti nggak Pak? Oh, enggak Bu. Jadi burung walet ini Bu, dia makannya serangga bersayap transparan, jadi seperti laron, belulut kata orang dan sebagainya itu. Jadi dia makan serangga dan itu nggak pernah dibikin aneh-aneh. Oh, berarti mungkin bisa nih yang satu budidaya walet, satu lagi budidaya serangga tuh makan. Iya. Pak, Bapak Ibu yang lain dibeliin Pak Bahar, yang lain. Ini ada yang mau ditanyakan apa? Mungkin bagian di Batam daripada nanti ke Natuna mungkin mau buat sendiri gitu ya. Bapak Ibu mungkin udah karena dari pagi ya Bapak Ibunya beli ini, saya mulainya jadi capek mungkin ya Pak ya, depan laptop atau depan mic terus. Halo Bapak Ibu. Ada di kolom komentar. Nah, ini ada masih dari Pak Hendri tadi ya? Sebentar Bu. Pak Agus
Pak Agus, saya kalau mau nanya itu mixnya udah dibuka Pak, Bapak boleh ngomong aja langsung Pak. Mungkin nggak bagus mic-nya, mungkin kayak tadi terputus-putus makanya. Oh iya. Oke Bu, lanjutkan Bu, pertanyaan dari Pak Agus Henry. Nah, ada kejadian Medan, Pak. Masyarakat yang tinggal di dekat gedung sarang walet protes karena kotoran burung walet gedung bisa menyebabkan penyakit bagi masyarakat di sekitar gedung. Bagaimana pendapat Bapak? Kalau kejadian di Natuna, memang ada beberapa tetangga yang protes di belakang rumah saya sendiri protes, Pak Bu. Tapi bukan karena masalah kotoran, tapi karena masalah suara. Ya, jadi suara panggil tadi yang kita letakkan di lubang masuk tadi. Tapi saya juga bingung sebenarnya mengganggunya itu bagaimana, karena itu persis di belakang rumah. Dan itu nggak pernah mengganggu saya sendiri gitu. Nggak terlalu keras Bapak Ibu, saya juga bingung sebenarnya itu mengganggunya bagaimana gitu. Apakah ya mungkin karena itu punya keluarga jadi nggak merasa terganggu, nggak tahu ya. Kalau untuk kotoran sendiri Bapak Ibu, itu kalaupun memang ada kotoran, dia nggak akan keluar. Dia hanya ada di dalam gedung ini saja, dan itu biasanya kita bersihkan 2-3 bulan sekali, kita jadikan pupuk untuk tanaman. Jadi saya rasa nggak mungkin kalau membuat penyakit bagi masyarakat. Dari mana kotorannya keluar? Jadi gitu ya Pak Sendri, kalau menurut Pak Mino kayaknya tidak ada pengaruhnya kalaupun dengan suara, mungkin suaranya karena pemanggilannya dalam ya Pak ya. Mungkin gelombang suara untuk ini berbeda dengan kita Pak ya, makanya tidak mengganggu ya. Maksudnya apa gelombang? Suaranya keluar juga Bu, cuman masih dalam tingkat apa ya? Masih dalam tingkat yang bisa ditoleransi telinga. Kalau kita tidur, itu suara panggil yang di luar ini itu dimatikan. Jadi setiap sore, ini ampil yang tadi itu otomatis mematikan suara panggil yang di luar ini. Jadi yang di dalam ini saja yang aktif dengan suara inap. Jadi kalau suara inap nggak boleh mati, tapi kalau yang suara panggil itu setelah burung walet masuk. Burung walet itu paling sore 6:30 malam itu sudah tidak berkeliaran lagi, jadi itu mati. Jadi kalau malam itu praktis tidak ada suara sebenarnya dari luar. Cuma saya juga bingung itu kalau ada yang protes itu saya bingung di sini di mana. Ya itu penjelasan dari Pak Mino, Pak Agus. Mungkin kalau Pak Agus masih bagaimana, Pak Agus masih ada kurang paham, bisa ditanyakan lagi. Kalau misalnya audio Pak Agus sudah bagus, sinyal sudah bagus, bisa ditanyakan langsung Pak. Yang lain mana Bapak yang lain? Ini jangan isi absen ya. Gara-gara kurang ya, tapi kayak ada 9 orang, tapi ini Ibu dari Puspa bagaimana ini? Pak Bahar tidak ada lagi. Halo. Halo. Bapak Ibu. Pak Bahar, silakan. Ya, Pak Bahar. Mungkin sambil menunggu Bapak Ibu yang lain. Berarti budidaya sarang walet ini selain sarangnya, ternyata kotorannya bisa untuk manfaat ya Pak ya? Iya Bu, jadi kotorannya itu juga sangat baik untuk tanaman, terutama cabai Pak. Jadi kotoran unggas ini
cocok banget untuk tanaman cabai yang sudah sering dipraktekkan tanam di sini. Itu kotoran millet bagus untuk cabai. Banyak sekali manfaatnya. Pak Bahar ada mau tanyakan yang dari tadi biasanya boleh ini, boleh ada ini, atau boleh kemana ya? Iya, tadi isi absen, bentar. Maaf, itu salah nggak ya? Saya share absennya itu yang ke-7 apa ini sekarang yang ke berapa ya?